Perkenalkan, kami dari Program Studi Pendidikan Fisika Universitas Katolik Widya Mandira Kupang akan melakukan praktek mengajar. Untuk itu, sebelumnya kami akan memperkenalkan diri kami masing-masing. Di sini, saya Ignacia Esprianti Pileng Mimot dengan NIM 161-22002 berperan sebagai guru. Perkenalkan, nama saya Aurelia Irene Pirepalaweling dengan NIM 161-23005. Saya berperan sebagai siswa. Perkenalkan, nama saya Rianti Faustina Ramulana Bella dengan NIM 161-23004 berperan sebagai siswa. Perkenalkan, nama saya Semi Dedinta Batmaro dengan NIM 161220010. Di sini saya berperan sebagai siswa. Perkenalkan, nama saya Kristensia Daulang Aya, NIM 161-23002. Di sini saya berperan sebagai siswa. Perkenalkan, nama saya Yolanda Marcella Jacinda dengan NIM 161-23006. Saya berperan sebagai siswa. Perkenalkan, nama saya Maria Feliani Purnasari Adur dengan NIM 1612-2203. Saya di sini berperan sebagai siswa. Perkenalkan, nama saya Magdalena Wanawea dengan NIM 161-22006. Saya di sini berperan sebagai siswa. Perkenalkan, nama saya Yohani Reni Lismanek dengan NIM 161-2209 berperan sebagai siswa. Perkenalkan, nama saya Israya Jansai, NIM 161122005. Di sini saya berperan sebagai siswa. Perkenalkan, nama saya Fridolin Korinus Lois dengan NIM 161-23001. Halo, perkenalkan nama lengkap saya Damenis Bulilaga, NIM 151-18032, Prodi Pendidikan Kimia. Saya sebagai kameramen. Pelajaran kita minta salah satu dari kalian untuk pimpin kita dalam doa. Ya? Hari kita dari kita untuk berdoa. Selesai. Oke, terima kasih Ren. Oke, ibu absen kalian dulu. Kayaknya semuanya hadir ya. Maria Agung, Suslan, Yisrahya, Magdalena, Yohani, Zeni Dinta, Rianti, Iren, Ros, Sel. Oke, semuanya hadir ya? Oke. Sekarang ibu minta kalian untuk buku. Untuk buku, catatan kalian. Ibu mau tanya, minggu lalu kita sudah belajar tentang apa? Color. Oke. Ada yang bisa, ada yang masih ingat apa itu color? Perbedaan panas. Lebih tepatnya, minggu lalu kita sudah tahu pengertian dari color. Ya, energi apa lagi? Yang lebih tepat. Oke, nah jadi kalau itu adalah perpindahan panas dari benda yang bersuhu lebih tinggi ke benda yang bersuhu lebih rendah. Ya, jadi hari ini kita mau belajar tentang perpindahan kalor. Tentang perpindahan kalor. Oke, seperti biasa di awal pelajaran ibu adakan tes di awal ya. Jadi ibu minta kalian siap satu kertas. Siap satu kertas nanti ibu buka. Tidak usah tulis pertanyaannya, nanti langsung dijawab saja. Anak sekolah tidak berpoin. Oke. Pertanyaan nanti langsung dijawab saja.
kita terasa hangat. Maka kalau kita berada dekat dengan api, badan kita terasa hangat. 2 menit dan sekarang. Karena perbedaan panas, karena panas dari api ya, kita badan terasa. Oke, semuanya benar ya. Semuanya jawabannya hampir sama. Oke, sekarang kita boleh bertanya. Oke, baik. Di sini ibu punya 2 balon. Yang pertama balon yang kosong, dan yang kedua balon yang berisi air. Kira-kira apa yang terjadi jika ibu bakar 2 balon? Pecah. Yang pertama kali pecah, dan juga pecah. Nah, tidak ya. Ada yang jawab tidak, ada yang jawab. Coba kita pikirkan ya. Yang pertama balon yang kosong. Saya balon yang kedua apa tadi kan? Balon yang kedua tadi balon berisi air juga pecah, tapi ada bedanya kan? Ada apa ya? Waktunya lebih lama ya yang berisi air. Kenapa balon yang berisi air dia pecahnya lebih lama daripada balon yang kosong? Ada yang tahu? Ada? Ya, karena panas dari api ini dia diserap oleh air yang di dalam balon. Oke, lanjut lagi. Pernah kalian membuat teh manis, teh panas? Namanya apa yang kalian rasakan pada ujung sendok? Panas ya? Panasnya itu dari mana? Dari teh yang panas ya. Jadi mula-mula sendok yang dingin itu ketika dia mengalir teh panas tadi, panas dari air dia mengalir ke ujung sendok. Terus ibu tanya lagi, pernah kalian berjemur di bawah sinar matahari? Apa yang kalian rasakan? Panas ya. Jadi panas itu pada suatu hari berbeda ke tubuh kita. Tubuh kita menyerap panas matahari. Oke. Dari beberapa contoh perpindahan panas, adakah yang mau merumuskan permasalahan yang akan kita bahas hari ini? Ya, sini. Ada saya oke. Ini bagaimana kalau dapat berdiri dari buku? Bagaimana kalau dapat berdiri? Oke, masih ada? Mungkin ya ada? Bagaimana proses perpindahan balon? Bagaimana proses perpindahan
Oke, ada yang mau menambahkan lagi? Masih ada? Cukup. Oke, sepakat dengan kedua permasalahan ini? Oke, baik. Sekarang ibu akan membagikan kalian dalam dua kelompok dan kalian akan melakukan praktik. Tapi sebelum itu ibu akan membacakan tujuan pelajaran. Yang pertama, melalui kegiatan pengamatan, diskusi dan literasi dengan panduan KKPD, peserta didik dapat menjelaskan pengertian perpindahan kalor secara konduksi, konveksi, dan radiasi dengan benar. Yang kedua, melalui kegiatan pengamatan, diskusi dan literasi dengan panduan KKPD, peserta didik mampu menganalisis proses terjadinya perpindahan secara konduksi, konveksi, dan radiasi dengan benar. Yang ketiga, melalui kegiatan diskusi, peserta didik mampu mengaitkan konsep perpindahan kalor dengan peralatan dan peristiwa kehidupan sehari-hari dengan benar. Oke, baik. Sekarang ibu bagi pelajarannya dalam dua kelompok. Kelompok pertama, Maria Adul, Yisradia, Iren, Sela. Itu kelompok satu. Kelompok dua, Suster, Magdalena, Zeni, Rose, Rianti. Siapa yang belum dapat? Siapa yang belum dapat? Oh, Joni masuk di kelompok satu. Oke, sudah ya? Ya, ibu kasih banyak waktu 1 menit untuk berpindah tempat. Kalau ada langkah-langkah yang ada dalam KKPD kurang jelas, kalian bisa tanya ke gue. Oh, tapi ini dia. Ini kan perhatikan ya. Bagaimana kelompok sebelah? Bukan kesalahan ini yang kami
Oke, bagaimana? Sudah selesai? Sudah selesai? Sudah? Oke. Setelah perjumpaan ini, kalian ini kayak berisik sekali. Sekarang ini kalian berdiri. Berdiri, kita ice breaking dulu supaya lebih semangat. Jadi ada tahu chicken dance? Tidak. Ada tahu itu? Orang baik, kami dari kelompok 1 mempresentasikan hasil dari praktikum kami. Yang pertama adalah kita langsung menjelaskan peristiwa yang terjadi dari masing-masing gambar di atas. Jawaban yang pertama adalah gambar besi, yang kedua masak air, terus yang ketiga adalah api unggun. Nah, terus yang kedua dari pendapatmu di atas, dapatkah kamu menyimpulkan perbedaan konveksi dan radiasi? Nah, menurut kami konveksi itu perpindahan kalor melalui suatu zat akan disertai perpindahan partikel. Terus yang kedua konveksi, perpindahan kalor melalui suatu zat disertai perpindahan partikel. Nah, terus yang ketiga ada radiasi, perpindahan partikel tanpa melalui medium perantara. Untuk percobaan pertama, dari hasil percobaan yang dapat dibuat dapat disimpulkan bahwa pada perbincangan pada senor yang kontak langsung dengan lilin yang dibakar tidak dingin pada senor tersebut. Dari percobaan kedua, kami dapat menyimpulkan bahwa lilin akan meleleh jika diletakkan di atas atau di Untuk percobaan ketiga dapat disimpulkan melalui percobaan dapat disimpulkan bahwa semakin dekat sumber panas dengan benda atau lilin, semakin banyak energi radiasi yang diterima. Baik, sekian dari presentasi kami. Sekian dari kami, terima kasih. Bagaimana dari kelompok kedua, ada tanggapan atau ada pertanyaan? Silakan. Pas, oke. Sekarang dulu loh, tepuk tangan. Oke, kelompok kedua berikutnya. Silakan. Untuk terjadi pertemuan kedua, di sini kami akan mempresentasikan hasil percobaan yang telah baik. Yang pertama, Suara besar. dapatkah kamu menjelaskan peristiwa yang terjadi dari masing-masing gambar di atas? Pada gambar 1, sebuah besi dipanaskan dan terlihat arus panas perlahan mengalir dari ujung besi ke ujung lainnya. Terus yang gambar kedua, air
dari api kompor. Gambar ketiga, siswa menghangatkan diri di sekitar api kompor. Pertanyaan kedua, dari pendapat di atas, apakah kamu menyimpulkan perbedaan konduksi, konveksi, dan radiasi? Konduksi itu merupakan perpindahan panas melalui zat perantara, diikuti oleh perpindahan zat perantara tersebut. Konveksi, perpindahan panas melalui zat perantara diikuti oleh perpindahan zat panas. Radiasi, perpindahan panas tanpa melalui zat perantara. Panas bisa langsung dirasakan. Baik, untuk bahan pertama tadi saat dipanaskan perlahan-lahan perpindahan yang pertama satu. Setelah itu perpindahan yang kedua satu, dan sekitar 2 menit sampai itu perpindahan yang ketiga itu perpindahan yang ketiga adalah panas perlahan-lahan hasilnya dari ujung sendok ke tengah sendok. Baik, untuk percobaan yang kedua, kesimpulannya saat kepingan ini berada di atas lilin, sekitar 10 detik kepingan ini mencair dan jatuh karena udara panas dari lilin ke atas hingga mudah mencair. Baik, pada percobaan kedua, saat kepingan diletakkan di samping cahaya, lilin butuh waktu lama. Kepingan tersebut mencair sedikit demi sedikit. Terima kasih. Oke, mungkin ada tanggapan atau pertanyaan dari kelompok 1 untuk kelompok 2? Dari Pas. Oke, kita beri aplaus. Silakan. Oke, baik. Terima kasih karena kalian sudah melakukan praktikum dengan baik serta melakukan presentasi. Oke, setelah kalian melakukan praktikum, mungkin ada yang bisa bantu ibu untuk menyimpulkan pengambilan dari konduksi, konveksi, dan radiasi. Ada? Sorry. Ready? konveksi adalah perpindahan panas melalui aliran yang menyebabkan perantaranya itu berpindah. Contohnya seperti terjadinya angin darat dan laut. Dan ada contoh lain, gerakan air bentuk lain daripada sana. Oke, konveksi itu adalah perpindahan panas melalui aliran yang zat perantaranya juga ikut berpindah. Contohnya tadi sudah disebutkan, yaitu gerakan naik turun, air juga dipanaskan, gerakan naik turun kaca hijau kedelai, dan lainnya juga dipanaskan. Oke, kalau konduksi, ada yang bisa menyimpulkan pengertian dari konduksi? Konduksi adalah perpindahan panas melalui zat padat yang tidak ikut mengalami perpindahan ini. Oke, jadi konduksi itu adalah perpindahan panas melalui zat padat yang tidak ikut mengalami perpindahan. Contohnya tadi apa? Knalpot motor menjadi panas saat mesin dinyalakan. Terus tutup panci menjadi panas saat dipakai untuk menutup rebusan air, dan masih banyak contoh lain. Oke, yang terakhir dari percobaan radiasi, siapa yang bisa menyimpulkan? Yang terakhir, Radiasi adalah perpindahan panas tanpa zat perantara. oke. Contohnya itu waktu pakaian ini sebagai karbon. Oke, jadi radiasi itu adalah perpindahan kalor tanpa adanya zat perantara. Contohnya tadi apa? Saat kita menjemur pakaian, dan pakaian itu bisa kering karena dari panas
sehari. Oke, dari pembelajaran hari ini, mungkin ada yang belum mengerti atau ada yang mungkin ada pertanyaan. Sudah mengerti semua? Wow, hebat ya. Oke, kalau sudah mengerti bagus. Jadi informasikan minggu depan akan ada ulangan karena hari ini sudah pertemuan ketiga toh. Kita akan mengadakan ulangan minggu depan. Ibu harap kalian semua belajar ya dari materi suhu ya, suhu pemuaian sampai hari ini materinya kalor dan pemindahan. Oke, sudah selesai materi kita hari ini. Kembali ke kalian. Oh iya, jangan lupa alat-alat yang tadi dikumpulkan. Semua? Oke. Ingat ya, minggu depan kita ulangan. Oke, sekian pertemuan kita pada hari ini. Kita berdoa untuk Semoga kita kembali ke waktu kita masing-masing. Mari kita berdoa. Berdoa dulu. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Rian. Oke, sampai jumpa di minggu depan di ulangan ya.